Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara. Channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini ya di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari paket pembangunan rumah susun ASN ya. Sebagai informasi teman-teman, jadi sekitar 12.000 aparatur sipil negara atau ASN akan pindah ke ibu kota Nusantara secara bertahap hingga akhir tahun 2024. Jumlah keseluruhan ASN tersebut berasal dari 38 kementerian lembaga. Mereka terdiri dari jabatan pimpinan tinggi media, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional dan pelaksana. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan, penentuan jumlah pegawai ASN instansi pusat yang akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota Nusantara. Terkait hunian ASN setelah pindah ke ibu kota Nusantara, Bapak Azwar Anas masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Beliau mengatakan agar para ASN mendapatkan unit hunian apartemen ataupun rumah susun yang sifatnya kedinasan dan tidak perlu membayar sewa. Nah, sampai saat ini perkembangan proyek rumah susun atau dormitori untuk ASN menunjukkan progres konstruksi yang sangat signifikan teman-teman. Jadi konstruksi struktur 12 dari total 47 tower rusun ASN itu sudah mencapai level 30%. Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Bapak Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan nantinya unit-unit rusun ini akan dilengkapi seperangkat furnitur untuk menunjang kebutuhan penghuni. Ini merupakan rusun siap huni, furniturnya sudah kami siapkan dari sekarang. Bapak Danis menambahkan, khusus untuk persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2024, ke-12 rusun tersebut tuntas dibangun di bulan Juli tahun 2024. Nah, teman-teman, yang di video adalah lokasi dari pembangunan rumah susun ASN 4 yang konstruksinya dilaksanakan oleh PT Abipraya. Jadi di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara, lokasi dari rumah susun ASN ini terdiri dari 4 lokasi ya. Ada rumah susun ASN 1, lalu rumah susun ASN 2, rumah susun ASN 3, lalu terakhir rumah susun ASN 4. Jadi lokasi rumah susun ASN 1 ini berdekatan dengan lokasi rumah susun ASN 2. Rumah susun ASN 2 ini konstruksinya dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Baik teman-teman, jadi Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 47 rusun ASN dan TNI Polri di ibu kota Nusantara. Jadi targetnya nanti sampai pertengahan tahun ini setidaknya dari 47 rusun ASN, 12 rusun ASN ditargetkan akan rampung ya. Sedangkan sisanya akan dirampungkan secara bertahap setidaknya hingga akhir tahun 2024 mendatang. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan Suprijanto, pada kesempatan yang berbeda menjelaskan sebanyak 47 tower rusun ASN Hankam berada di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara dengan total lahan seluas 45,91 hektar. Jadi masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai
di mana lantai 1 dan 2 akan dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial atau fasilitas umum seperti fitness, public space dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Nah, ini teman-teman yang di video adalah lokasi dari pembangunan rumah susun ASN 2 yang konstruksinya dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Dalam proses pembangunan rumah susun ASN Hankam di Ibu Kota Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance atau lingkungan sosial dan tata kelola. Secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Pembangunan rumah susun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung sebanyak 5.580 orang. Kemudian, rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN, serta 9 rusun untuk pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres dengan total 960 unit menampung 2.880 personel. Nah teman-teman, jadi selain rumah susun ASN, jadi ada juga untuk pembangunan rumah susun Hankam yang terdiri dari rumah susun untuk personel Polri dan BIN dan juga untuk pasukan pengamanan presiden. Next kita akan meliput ya untuk rumah susun Polri, BIN atau Pas Pampres. Baik teman-teman, kita bergeser. Kita akan melihat progres dari pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Persil 105 ya. Jadi pembangunan rumah tapak jabatan menteri ini terdiri dari 2 persil. Satunya adalah Persil 104 dan yang digambar ini adalah Persil 105. Yang nantinya di Persil 105 akan dibangun sebanyak 12 unit rumah tapak untuk para menteri. Jadi sebagai informasi teman-teman, saat ini sudah ada 2 rumah menteri yang ada di Ibu Kota Nusantara ini yang sudah selesai ya pembangunannya. Jadi menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Bapak Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, rumah menteri yang telah selesai pembangunannya juga sudah diisi oleh berbagai furnitur lengkap. Rumah tapak jabatan menteri yang sudah selesai pembangunannya ini berada di bagian atas atau upslope. Jika dilihat bagian interiornya, bisa dikatakan rumah menteri ini cukup mewah ya teman-teman, dengan tampilan yang modern. Jadi bagian interiornya didominasi dengan material marmer dan kayu. Untuk diketahui ada sebanyak 36 rumah tapak jabatan menteri yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Jika sudah ada 2 rumah yang sudah selesai, maka menyisakan 34 rumah menteri lagi yang harus diselesaikan. Sebagai informasi, rumah tapak jabatan menteri dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR setinggi 2 lantai. Pada lantai basement diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Sedangkan pada lantai pertama merupakan area kedinasan. Lalu lantai kedua merupakan area privat keluarga. Adapun luas lahan per unit rumah tapak itu sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubilarnya. Jadi menurut Bapak Danis Hidayat Sumadilaga, untuk progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara saat ini sudah hampir selesai, yaitu 78%. Baik teman-teman, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Dan terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara ini diberikan kelancaran dan semoga selesai tepat pada waktunya. Dan juga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan ibu kota Nusantara ini agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan ya dalam setiap menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan tentunya saya ucapkan salam Nusantara.